Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semua baik-baik saja. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Independence Day. Independence Day Resurgence adalah sebuah film bencana fiksi ilmiah Amerika. Film ini merupakan sebuah sequel dari film tahun 1996 yang berjudul sama, yaitu Independence Day. Tetapi di Independence Day Resurgence ini menceritakan tentang kondisi bumi 20 tahun kemudian setelah diserang oleh alien yang sudah memiliki pertahanan lebih canggih, yaitu memiliki sistem pertahanan terhadap makhluk ruang angkasa. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada Dylan Hiller datang ke Gedung Putih Amerika dan bertemu Ibu Presiden. Kapten Dylan di sini akan berencana terbang ke bulan. Scene berpindah kepada bulan. Di sini ada Jack dan Charlie yang menjadi pilot di pesawat luar angkasa. Karena pada saat ini bumi sudah memiliki stasiun luar angkasa di bulan yang bernama Space Defense Station. Ketika pangkalan mereka akan mendarat, semua pesawat disuruh meninggalkan pangkalannya. Tidak sengaja Charlie menyenggol pangkalan itu yang menyebabkan pangkalan itu akan jatuh. Tetapi Charlie dan Jack mencoba untuk menyelamatkan pangkalan itu agar tidak terjatuh. Sampai akhirnya mereka pun berhasil dan pangkalan itu selamat. Tetapi di sini Jack dan Charlie malah dimarahin oleh atasannya yang bernama Jiang dan diskorsing. Scene berpindah kepada bumi, tepatnya di area 51 Nevada. Jenderal Adam sampai di pangkalan Space Defense Headquarters untuk melihat alien yang dipenjara karena berperilaku aneh. Jenderal pun menyuruh menghubungi Dr. David, tetapi Dr. David sekarang berada di Afrika Tengah untuk menemui pasukan pemberontak dalam misi penelitian. Setelah sampai di markas pemberontak, Dr. David malah bertemu ilmuwan yang bernama Catherine. Mereka pun sebelumnya sudah saling kenal. Sehingga Catherine pun menceritakan bahwa dia sedang meneliti pesawat alien raksasa. Dr. David menanyakan kenapa pesawat itu menyala. Ketua pemberontak mengatakan bahwa pesawat itu menyala dengan sendiri sejak 2 hari yang lalu. Pesawat raksasa ini adalah pesawat yang mendarat tahun 1996. Setelah itu mereka melihat ada lubang yang sangat besar dan dalam. Ternyata alien itu sengaja mengebor untuk menyerap energi yang ada di dalam inti bumi. Tidak menunggu lama, mereka pun akhirnya masuk ke dalam pesawat itu dan melihat bahwa sistem pesawat itu menyala dengan sendirinya dan mengeluarkan peta panggilan darurat dan menuju ke planet bumi. Di sisi lain, Jack sedang video call dengan pacarnya yang bernama Patty. Ternyata Jack, Patty, dan Dylan dulunya pernah menjadi satu tim pesawat. Singkat cerita, Kapten Dylan ternyata sudah sampai di pangkalan Space Defense Station yang ada di bulan. Mereka pun disambut layaknya artis karena banyak orang yang meminta tanda tangan. Setelah itu Dylan bertemu Jack. Dylan pun langsung memukulnya. Tiba-tiba komandannya datang sehingga Jack memutuskan untuk pergi. Setelah di kamar, Jack melihat kembali rekaman saat latihan dengan Dylan yang mengakibatkan pesawat Dylan jatuh olehnya. Ternyata itu yang mengakibatkan hubungan Jack dan Dylan kurang baik. Kembali ke Afrika, di sini Dr. David, Catherine, dan ketua pemberontak bekerja sama. Ketua pemberontak berkata sebelum pesawat itu menyala, dia seperti mendapatkan pesan dalam penglihatannya, sehingga dia menggambarnya. Dia pun mengatakan bahwa alien itu memburu kita. Di sisi lain, pangkalan SDS mendapat kejadian aneh, yaitu ada asap yang melingkar dan membentuk black hole. Dalam lubang itu ternyata keluar pesawat luar angkasa yang bulat. Semua orang yang ada di bumi dan bulan berkomunikasi tentang pesawat itu. Dr. David mengatakan bahwa pesawat ini beda dengan pesawat alien yang pernah menyerang bumi, sehingga Dr. David menyarankan agar jangan menembaknya. Tetapi Ibu Presiden dan sekutunya menyuruh SDS untuk menembaknya karena ditakutkan sangat berbahaya, sehingga SDS pun menembak pesawat itu sampai terjatuh. Di sini Dr. David kembali menyarankan untuk menyelidiki pesawat itu, namun Ibu Presiden tidak mengizinkannya
dan malah menyuruh Dr. David kembali ke Amerika untuk merayakan hari kemerdekaan. Karena Jack sepaham dengan Dr. David yaitu ingin menyelidiki pesawat alien itu, Jack pun menjemput Dr. David ke Afrika dan langsung membawanya pergi ke bulan untuk menyelidiki pesawat yang sudah ditembak oleh SDS. Di sisi lain, Amerika sedang merayakan hari kemerdekaannya dan perayaan perginya alien pada tahun 1996. Kembali kepada Jack dan Dr. David yang sudah sampai di tempat jatuhnya pesawat alien itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba pesawat alien yang lebih besar dari pesawat yang dulu muncul, sehingga Dr. David panik. Jack pun menyuruh Charlie untuk menjemputnya dan mereka pun akhirnya berhasil pergi. Pesawat Jack di sini kabur dan berhasil membawa serpihan dari pesawat yang tadi ditembak SDS, tetapi pesawat mereka malah terhisap ke dalam gravitasi pesawat alien itu. Pangkalan yang di bulan pun mencoba untuk menembak pesawat itu, tetapi pesawat alien itu mempunyai pelindung. Setelah itu pesawat alien pun menembak balik SDS sampai hancur lebur. Bumi yang sudah mempunyai senjata canggih pun mencoba menembak pesawat alien itu, tetapi malah keburu dihancurkan oleh pesawat alien itu. Pesawat alien itu pun terus masuk ke bumi yang menyebabkan material dan orang-orang terhisap oleh gravitasi pesawat alien itu, hingga akhirnya bumi hancur porak-poranda seperti kiamat. Setelah gravitasi pesawat alien itu hilang, semua yang tersedot kembali jatuh dan pesawat Jack pun akhirnya bisa kabur. Di sini Dr. David mendapatkan telepon dari ayahnya yang sedang di laut dan hampir saja ayahnya tewas. Di sisi lain, Dr. Okun bangun dari komanya dan mendatangi ruangan monitor dan mengatakan bahwa alien itu tidak bertindak aneh, melainkan sedang merayakan sesuatu. Di sini ayahnya Patty yang seorang mantan presiden memberanikan diri masuk ke dalam tempat isolasi alien untuk berkomunikasi dengan alien itu. Alien itu pun menggunakan Presiden Whitmore dan mengatakan bahwa dia sudah datang. Setelah itu, Catherine memperlihatkan sebuah simbol. Tetapi alien itu ketakutan dan hampir membunuh Presiden Whitmore, sehingga mereka menembak dan ketua pemberontak membunuh alien itu. Di sisi lain, kota diperlihatkan hancur berantakan. Tidak sengaja sekelompok anak muda menemukan ayah Dr. David yang masih hidup dan mereka pun membawanya ke dalam mobil. Kembali ke area 51, di sini Dr. David dihubungi oleh presiden yang menjelaskan bahwa ratu dari alien itu telah datang dan para alien itu kembali mengebor untuk mendapatkan inti bumi. Dr. David menjelaskan bahwa di tahun 1996 kejadian sama pernah terjadi, tetapi pasukan alien gagal karena manusia berhasil meledakkan ratu dari alien tersebut. Sehingga saat ini pun kita harus mengincar ratu alien itu. Presiden di sini mengizinkan untuk melakukan serangan dan dipimpin oleh Dylan. Sehingga Jack mendatangi Dylan dan meminta maaf atas kejadian waktu dulu. Sehingga akhirnya mereka pun berdua kembali akur. Tidak lama kemudian pesawat penyerang pun berangkat, tetapi pesawat alien menembaki mereka sehingga peperangan antara manusia dan alien pun terjadi. Setelah itu akhirnya pesawat Jack dan Dylan berhasil masuk ke dalam pesawat induk alien itu. Tetapi mereka merasa aneh karena tempat itu sangat sepi. Dan ternyata setelah diselidiki itu sebuah jebakan karena alien mengetahui bahwa manusia akan datang. Akhirnya Jack menyarankan agar mereka meledakkan pesawatnya supaya mereka tidak mati sia-sia. Jenderal Adam pun mengizinkannya, tetapi ternyata alien itu menempelkan pelindung kepada setiap pesawat sehingga mereka gagal. Singkat cerita, alien pun kini sudah masuk ke area kepresidenan dan menyerang orang-orang yang ada di sana, sehingga akhirnya para pejabat dan ibu presiden tewas, sehingga pemerintahan sekarang digantikan oleh Jenderal Adam.
Di sisi lain, mantan Presiden Whitmore berbicara dengan Dr. David dan menyemangati prajuritnya untuk mengalahkan alien itu. Di sisi lain, akhirnya Dr. Okun Brekis berhasil membuka serpihan yang dibawa pesawat Jack tadi di bulan. Setelah itu, salah seorang dari mereka memegang bola itu dan mengakibatkan bola itu aktif. Sehingga Ratu Alien itu menangkap sinyal yang dikeluarkan oleh bola itu, sehingga Ratu Alien bersiap untuk mengambil bola itu ke area 51. Bola itu pun akhirnya berkomunikasi dengan mereka dan mengatakan bahwa bola itu ingin mengevakuasi warga bumi dari serangan makhluk yang ganas. Dan bola itu pun mengatakan bahwa tempat tinggalnya juga diserang oleh alien itu hingga hancur dan hanya tersisa dia sendiri. Bola itu pun bisa mengajari manusia untuk membuat senjata pembasmi alien. Tetapi jika Ratu Alien itu menemukannya, itu justru lebih berbahaya, sehingga bola itu menyuruh mereka untuk menghancurkannya sebelum Ratu Alien itu menemukannya. Tetapi di sini para manusia berencana untuk membuat sinyal jebakan untuk Ratu Alien dan menyembunyikan bola yang asli itu di ruang isolasi agar tidak terdeteksi oleh Ratu Alien. Di samping itu juga mereka berencana untuk menjebak alien ke dataran garam dengan menggunakan umpan pemancar bola itu, dan setelah itu kita ledakan dengan bom fusi. Awalnya Patty ingin menjadi sukarelawan pilot yang menerbangkan bom fusi, tetapi ayahnya mencegahnya dan ayahnya saja yang menerbangkan pesawatnya itu. Singkat cerita, Dr. David membawa pemancar tipuan itu ke sebuah dataran garam. Di sisi lain, para pasukan bersiap-siap untuk berperang dengan alien itu di area 51. Ternyata Jack, Charlie, Dylan, dan lainnya masih hidup dan bersembunyi. Setelah dirasa aman, Jack mencoba mengalihkan alien yang ada di pesawat induk itu agar temannya bisa mencuri pesawat alien itu untuk kabur. Rencana Jack pun akhirnya berhasil dan mereka akhirnya bisa kabur. Di sisi lain, Jenderal Adam menyebarkan siaran kepada seluruh manusia di dunia agar bersatu untuk melawan alien itu. Setelah itu, mantan Presiden Whitmore mulai berangkat untuk meledakkan bom Fury itu. Peperangan pun kembali meletus di area 51. Setelah itu, si Ratu melihat pemancar bola itu berada di daratan garam, sehingga pesawatnya itu mendatangi Dr. David yang sudah berada di dataran garam itu. Tidak lama kemudian, Patty datang untuk membantu ayahnya untuk masuk ke dalam pesawat Ratu Alien itu. Setelah diledakkan, ternyata Ratu Alien itu masih hidup karena memakai pelindung, tetapi pesawatnya hancur. Dan Ratu Alien itu kembali menyerang. Dr. David, anak-anak, dan ayahnya lari menggunakan bus itu. Patty yang melihat bis dalam bahaya langsung menembaki alien itu. Patty pun akhirnya berhasil menghancurkan pelindung Ratu Alien itu, sehingga Ratu Alien itu marah dan menghancurkan pesawat Patty. Untungnya Patty selamat, tetapi Ratu Alien itu terus saja mengejar Patty. Untungnya ada Jack dan Dylan yang memakai pesawat alien untuk menembaki Ratu Alien itu. Di sisi lain, pasukan alien berhasil masuk ke area 51 dan menemukan bola itu, sehingga Ratu Alien yang mengetahuinya langsung berbalik arah menuju area 51. Jack dan Dylan pun sekarang tidak bisa mengendalikan pesawatnya karena pesawat itu dikendalikan oleh Ratu Alien itu. Tetapi Jack dan Dylan memiliki rencana untuk menambah kecepatan pesawat itu dan naik ke atas, sehingga ia pun terlepas dari tornado pesawat itu. Tidak lama kemudian, Ratu Alien itu berhasil mendapatkan bola itu. Setelah di atas, Jack, Dylan, Charlie langsung turun kembali ke bawah dan menembaki Ratu Alien itu. Dan akhirnya, Jack, Dylan, Charlie berhasil membunuh Ratu Alien itu. Di sisi lain, pengeboran yang dilakukan alien itu akhirnya berhenti dan bumi pun selamat. Dan akhirnya Jack pun kembali bertemu dengan pacarnya, yaitu Patty. Di akhir film, para alien yang masih hidup mereka kabur meninggalkan bumi.
Setelah itu Dr. Okun mengatakan bahwa hard drive yang ada di bola itu bisa membuat persenjataan dan teknologi yang canggih. Dan bola itu ingin agar kita manusia memimpin untuk mengalahkan para alien, sehingga kita bisa melakukan perjalanan antar bintang. Dan setelah itu film pun tamat. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan saya doakan semoga antum-antum semua diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan mudah-mudahan esok atau lusa antum-antum semua mendapatkan uang 1 miliar. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.